Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kali ini kembali lagi dengan saya Bapak Tony Setiawan. Masih dalam mata kuliah yang sama, mata kuliah tribologi dan bahan bakar otomotif. Baik, kemarin nih kita sudah melakukan perkuliahan beberapa kali ya. Setidaknya saudara juga sudah tahu apa tugasnya, tahu bagaimana apa yang harus kita kerjakan. Dan kemarin saya lihat di diskusi itu beberapa belum aktif. Jadi tolong saudara kemukakan pendapat saudara, opini saudara, apa yang menjadi tugas di situ saudara kerjakan sehingga perkuliahan ini bisa saudara tempuh 100%. Baik, terima kasih. Kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang seputar pelumas. Jadi seperti yang saya sampaikan terlebih dahulu kemarin, bahwa setengah semester ini nanti kita membahas pelumas dan setengah semester ke depan akan membahas tentang bahan bakar otomotif. Atau setengah semesternya ini tribologi, besoknya adalah fuel. Baik, kita lanjut ya. Nah, pelumas. Jadi dalam ilmu pelumas itu dibedakan ada temperatur yang low sama temperatur yang high. Jadi kebutuhan pelumas ini kebutuhan pelumas. Kita cerita dulu kebutuhan pelumas pada umumnya ini ada di low temperatur dan high temperatur. Ya, jadi dan kemudian low dan high temperatur ini dibagi lagi setiap low ini ada low dan high load. Jadi bebannya lebih dan pembebanan yang low. Di cluster high temperatur itu juga dibagi dua, jadi medium dan medium load, pembebanan medium dan pembebanan high. Jadi mungkin saudara pernah mendengar atau saudara pecinta Panther bahwasanya oli transmisinya Panther itu menggunakan oli mesin. Itu kenapa? Saudara silakan lakukan analisis yang mendalam. Kenapa kok olinya Panther itu olinya transmisi Panther itu pakai olinya mesin. Artinya untuk SAE-nya untuk SAE mesin. Nah, itu pertanyaan yang agak menarik sebenarnya. Saudara bisa mengeceknya di forum-forum Panther. Kita next ya. Hari ini kita selain ini sebagai pendahuluan, kita hari ini akan membahas kenapa ada pembebanan lebih dan pembebanan low, medium, high itu sebenarnya nanti hubungannya dengan karakteristik oli itu sendiri atau karakteristik dari pelumas itu sendiri. Nah, kita naik dulu ya. Sebelum kita jauh ke sana, saya mengulas sebentar bahwasanya fungsi dari pelumas itu sebagai pelumas, jelas ya, sebagai pelumas. Jadi untuk mengurangi keausan dan gesekan bagian-bagian yang bergerak. Seperti yang kemarin saya jelaskan, ketika terjadi gesekan apa yang terjadi di situ? Nah, itu maka dibutuhkanlah pelumas di situ, artinya pelumas. Kemudian selain sebagai melumasi juga sebagai pendingin. Dua benda yang bergesekan itu jika tidak ada pelumasnya itu akan cepat panas, sehingga ketika ada pelumasnya maka akan relatif dingin. Contohnya adalah ketika antar logam bergesekan atau piston dengan silinder itu kalau tidak ada pelumasnya itu bisa singset, artinya apa? Macet. Jadi tidak bisa bergerak. Itu bisa terjadi itu. Maka dari itu fungsi pelumas itu sebagai pendingin. Itu untuk mendinginkan dengan menghanyutkan panas, artinya mereduksi panasnya. Pak, apakah oli yang digunakan di dalam mesin itu nanti suhunya dingin? Nah, dinginnya relatif dingin, bukan berarti dingin, wah nanti kita rasa dingin, itu bukan. Jadi relatif dingin daripada tidak menggunakan pelumas. Pelumasnya itu tetap panas kalau ukuran derajatnya, karena kita bilang dingin dan panas tanpa mengatakan derajat atau suhunya itu sama saja. Baik, kita naik dulu. Fungsi pelumas yang lain itu ya adalah sebagai perapat. Band rapet oli ini, band rapet
antar dua logam atau dua benda yang bergesekan. Nah, sebagai perapat itu ya. Kemudian fungsi yang lain adalah sebagai pembersih. Nah, ini sebagai pembersih. Nah, ini sebagai pembersih. Nah, ini dimana tentu ya kalau saudara mempelajari fungsi oli di dalam patak itu pasti tahu bagaimana caranya oli itu digunakan sebagai pembersih. Baik, kita next dulu. Oke, kemudian apakah ada fungsi lain? Oke, nanti tolong sebutkan ya. Ada fungsi lain sebenarnya, ini saya hanya sebagai pengantar saja. Fungsi dari pelumas yang lain masih ada. Saudara mencari pasti ketemu. Sekarang zamannya bukan seperti dulu yang harus membaca buku ke perpustakaan, kita pinjam buku, enggak. Saudara duduk manis tiduran rebahan di rumah itu sudah ilmunya banyak sekali. Itu jika saudara menginginkan. Jadi kalau ada istilah wah saya ini terlambat belajar, itu tidak ada istilah ya. Yang benar adalah belajar dari sekarang. Oke, next. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis pelumas. Jadi dalam dunia ilmu pelumasan, pelumas itu dibagi menjadi 3, ada mineral, sintetis, dan semi sintetis. Oke, oli mineral atau mohon maaf bahasanya pelumas mineral. Karena ada pendapatnya antara pelumas dan oli itu berbeda. Tapi bagi saya itu sama. Mungkin kalau seperti pelumas yang bukan berwujud oli juga dikatakan oli, tapi oli itu bagian dari pelumas. Oke, pelumas mineral adalah pelumas yang berbahan dasar base-nya oil, berasal dari minyak bumi. Nah, ini kalau negara-negara Timur Tengah itu kaya itu karena sumber minyak buminya sangat banyak yang diolah kemudian digunakan di seluruh dunia, itu oli mineral. Kemudian ada oli sintetis. Oli sintetis itu oli atau mohon maaf pelumas yang bahan dasarnya biasanya merupakan produk hasil sintesa atau reaksi kimia di laboratorium. Bahasa kasarnya itu oli buatan atau pelumas buatan. Jadi bahan dasarnya itu bukan minyak bumi tapi bahan sintesis. Bisa enggak? Itu bisa, banyak. Ya, ilmu semakin kesini semakin berkembang, sehingga kalau ada pertanyaan lebih baik mineral atau sintesis, ya itu pertanyaan yang perlu dikaji lagi mendalam karena masalah masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kemudian di antara keduanya di tengah-tengah ada namanya semi sintetis. Jadi pelumas yang bahan dasarnya merupakan campuran antara base oil mineral dan base oil sintetis. Jadi ada 3. Enak ya, ini pengantar. Saudara pasti sudah, saya yakin saudara pegang HP sudah langsung paham. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas. Jadi di dalam karakter oli yang dulu sudah saya terangkan itu ada 6 karakter, itu salah satunya adalah kekentalan atau viskositas atau viscosity ya, viscosity. Nah, tingkat kekentalan pelumas itu ditentukan oleh SAE. SAE itu adalah kepanjangan atau singkatan, mohon maaf, adalah singkatan dari Society of Automotive Engineer. Ya, dalam satuan centistokos pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi begini. Jadi sebagai contoh ini, ya. Kendaraan diesel di Indonesia dengan suhu lingkungan kerja 15 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius, pabrik kendaraan menganjurkan untuk menggunakan pelumas SAE 30 atau SAE 40 atau itu single grade ya. Kemudian atau SAE 15W atau SAE 15W strip 40 atau 20W strip 60 untuk pelumas multi grade. Ya. Ini rekomendasinya. Adapun yang akan kita bahas hari ini itu adalah SAE itu ada 2. Ada SAE single grade dan ada SAE multi grade. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi gini, saudara pengen jadi juragan oli misalkan, itu saudara belajar ini dulu. Jadi karakter-karakter pelumas, karakter oli itu saudara pahami betul. Apa itu SAE, bagaimana cara pengukurannya. Jadi kalau saudara ngoplos oli katakan seperti itu ya, saudara
ingin riset, penasaran, ini oli A dan oli B saya oplos, atau oli mineral dan sintetis saya oplos. Kemudian ini dapatnya SAE berapa, itu ada ilmunya. Nah, ada ilmunya itu. Nah, itu ilmu yang bermanfaat sebenarnya, tapi kadang tidak diajarkan. Baik, jadi ada dua grade. Ada single grade dan multi grade. Ini saya tunjukkan di sini. Jadi secara mudahnya, mohon maaf, cara mudahnya itu kalau di sini ya di sini. Nah, ini SAE 30, 40, 20, 10, 50, 90 dan sekian. Kalau hanya satu angka namanya single grade. Tapi kalau dua angka, nah ini namanya multi grade. Nah, multi grade biasanya ditandai dengan adanya tulisan ini huruf B. Nah, huruf B ini ya atau winter. Nah, bagi sebagian orang ini sulit dipahami, tapi saya yakin saudara yang berkecimpung di dunia otomotif dan tertarik di dunia otomotif ini pasti lebih mudah memahaminya. Oke, kita naik ya. Jadi viskositas oli atau SAE itu saya menjelaskan dulu. Semakin angkanya kecil itu semakin encer. Ini ya. Nah, semakin kecil semakin encer. Maka nanti semakin angkanya ini banyak, maka dia akan semakin kental. Seperti itu dulu. Nah, jadi SAE single grade itu kalau SAE 10 dengan 40 ya jelas dia encer yang 10. Oke. Seperti itu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan. Ketika oli panas di dalam ruang kerjanya, kata-kata di dalam mesin katakan, oke, yang semula encer kira-kira tetap jadi kental apa semakin encer, atau yang semula kental kira-kira akan menjadi tetap kental, semakin kental, atau malah menjadi encer. Itu harus saudara pahami betul dulu. Jadi ketika oli dipanaskan, nah, itu bagaimana? Nah, itu saudara akan lebih mudah memahami ketika saudara mempelajari tentang oli multigrade. Ini saya gambarkan di sini. Bentar, ini saya pakai ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya gambarkan ini semakin ini suhu ya, ini suhu saja ya, ke sana ini arah ke sana, suhu X ini derajat Celcius katakan. Ini nah, ini viskositas. Saya nulis SAE aja biar enak, SAE viskositas ya, SAE. Oke. Sekarang perhatikan, kalau di sini ada oli SAE sini ya, start di sini. Ini ada oli SAE 40. Saya ambil contoh ini. Ini aja 40. Ini 40. SAE. Ini kecil, di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bisa dipahami ya, semakin kecil berarti encer, semakin banyak angkanya semakin kental. Nah, 10, 20, 30, 40. Nah, di sini. Nah, startnya di sini. Ini ya. Oke. Ketika suhu semakin tinggi, kira-kira semakin ke sana atau ke sini. Nah, ini. Jadi kira-kira ini semakin ke sana atau semakin ke sini SAE-nya. Kalau suhunya semakin, temperaturnya semakin tinggi. Nah, yang terjadi adalah ketika oli semakin panas, dia itu semakin encer. Jadi kalau saya tarik garis, ini ya, saya tarik garis, ini semakin encer. Nah, seperti itu contohnya.
Nah, kalau semakin encer, sementara kebutuhan mesin, kebutuhan pelumasan di dalam mesin itu membutuhkan kekentalan 40. Waduh, berarti ini nanti encer. Berarti kalau encer ibarat tidak ada pelumasnya, karena yang biasanya antar dinding logam yang bergesekan biasanya membutuhkan kekentalan sekian, semakin encer maka mesinnya akan semakin cepat aus. Maka dari itu diciptakanlah oli multigrade. Nah, kalau multigrade, contoh ini tadi SAE 40 ya. Sekarang saya ambil contoh yang SAE, sebentar saya kasih warna apa enaknya, merah aja enggak? Merah sudah tadi. Ini saya kasih warna biru yang tua ini aja. Nah, ini tadi SAE 40. Sekarang kita akan contoh SAE yang multigrade. Nah, katakan ini, saya ambil contoh SAE. Enaknya berapa ya? Ada gini aja, 10 W strip 40. W ini artinya dingin ya, atau winter. Nah, ketika dalam keadaan dingin dia berada di sini. Ini 10. Nah, di sini ya. Di sini berada di sini. Nah, ini memang kurang pas ya, tapi saudara pasti bisa memahaminya. Nah, ketika mesin masih dingin, olinya juga masih dingin, dia SA-nya 10 encer. Nah, karena kebutuhannya memang tidak begitu kental, karena memang belum terjadi kenaikan temperatur. Namun ketika digunakan semakin panas, dia tidak akan ke sini. Logikanya gini. Nah, kalau single itu ini nanti turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Itu kalau single, jadi turun ke bawah. Makanya kalau single itu mudah baperan karena dia mudah turun ke bawah. Canda ya. Nah, ketika oli single ini dia akan turun ke bawah gini set. Nah, semakin encer lagi dari, katakan kalau itu SAE-nya 10. Tapi kalau karena berhubung ini multigrade sehingga olinya bukan lagi menjadi encer, tapi malah menjadi kental. Nah, semakin panas dia akan menuju ke sini. Nah, seperti ini. Nah, menjadi SAE 40 ini. Karena apa? Karena ketika suhu kerja yang dibutuhkan adalah SAE 40, bukan SAE 10. Jadi semakin temperaturnya tinggi, dia tidak akan semakin encer, justru malah menjadi kental. Ini logika sederhana. Itulah kelebihan dari multigrade. Jadi ketika katakan dingin, dia masih encer. Tapi ketika temperatur tinggi, dia tidak semakin encer, malah menjadikan kental sesuai dengan kebutuhan. Makanya macamnya banyak, ada 5W strip 40, 10W strip 40, atau 20W strip 50, tergantung kebutuhan dari mesin itu sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum bisa dipahami, disimak lagi videonya atau mencari referensi yang lain. Baik, kita naik dulu. Selain SAE itu ada namanya tingkat mutu pelumas. Ada api, ada jaso, seperti itu. Nanti ada tugas saudara, silahkan mencari oli. Boleh oli sepeda motor, boleh oli mobil. Lebih tepatnya saudara mendapatkan tugas untuk membuat video penjelasan dari cover belakangnya oli itu loh, atau depannya juga boleh. Jadi nanti saudara, mohon maaf, katakan ini oli ya, katakan ini oli.
Saudara ini tugasnya mempresentasikan, mohon maaf ini saya tidak promo, aslinya saya hanya nemu saja di depan saya. Nanti saudara mempresentasikan, oh ini oli apa, ini karakternya oli bagaimana, SAE-nya apa, artinya apa, SAE-nya katakan multigrade, ini multigrade berapa, nanti artinya bagaimana, kemudian tingkat mutunya apa, saudara jelaskan, ini nanti FA atau MB, seperti itu, untuk matic atau untuk yang non matic dan sebagainya. Tugas saudara seperti itu, cukup mudah. Kalau tidak beli oli ya beli botol bekas oli. Nah, saudara membuat presentasi, dimasukkan di YouTube, kemudian diupload linknya di e-learning kita. Jadi mudah sekali tugasnya. Nah, kita next. Nah, ada tingkat mutu pelumas itu mulai dari API, API, API. Nanti silakan sudah belajar apa itu API. Jadi ada SA, SB, SC. Semakin angkanya ini tinggi dari abjad, semakin menuju abjad yang besar, artinya dari menjauh dari A, ini semakin terkini. Nah, contohnya ini. Contoh ya. Nih. Nah, SA dan SB itu bagus SB. SB dan C bagus, SB dan SC bagus SC. SC dengan SJ bagus SJ. Semakin ini nanti M dengan T katakan, SM dan ST ya bagus ST. Nah, seperti itu, mudah sekali. Itu untuk bensin. Oke. Kemudian ada diesel, nanti silakan saudara pelajari. Pada intinya kalau saudara baca itu pasti paham. Benek ya. Nah, ada lagi jaso itu ada MA atau MB ya. Saudara nanti pelajari itu, saudara terangkan MA itu untuk apa, MB itu untuk apa, dengan menunjukkan botol olinya itu. Udah ya tugasnya. Baik, saya rasa pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.